Sebentar lagi kita akan mulai sesi kedua kita. Sebelum itu mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi teman-teman, Koko Cici, para hamba Tuhan, dan semua yang hadir. Aku, Lauren, pada kesempatan kali ini menjadi MC untuk sesi kedua kita. Nah, bagi yang belum tahu siapa aja ada di belakang aku, jadi kali ini kita ada singer kita, Luisa, dan pemusik Keona dan Daniel. Di sesi kedua ini aku harap kalian gak ngantuk ya, soalnya kan masih pagi juga kan. Untuk buka sesi kedua ini, mari kita nyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Sebelum mulai sesi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di Zoom meeting kali ini ya Tuhan. Kami berdoa agar sesi kali ini dapat berjalan dengan lancar dan firman yang akan disampaikan dapat kami dengarkan dengan baik ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti yang kalian sudah lihat di buku acara, sesi kedua ini kita akan membahas tentang tema Lost Relationship with God. Nah, seperti artinya yang merupakan hilangnya hubungan kita dengan Tuhan, aku jadi kepikiran, pernah gak ya kita terputus hubungannya sama Tuhan? Kalian merasa gak sih terkadang kita menjauh dari Tuhan, lupa sama Tuhan, dan pada akhirnya kita yang bingung kemana Tuhan dalam hidup kita. Padahal sebenarnya yang menjauh dari kita yang sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan, bukannya Tuhan yang hilang. Tapi seringkali kita labil atau bimbang dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Beberapa kali hal ini terjadi tanpa kita sadari kepada Tuhan, padahal Tuhan selalu ada di samping kita. Oleh karena itu, aku mau ajak teman-teman di sesi kali ini untuk merenungi relasi kita dengan Tuhan. Sebenarnya relasi kita sama Tuhan tuh gimana sih? Dengan adanya Tuhan di samping kita tuh selalu dijaga loh sama Tuhan. Sebagai contoh paling simpelnya nih, kita selalu diberkati dengan kehidupan yang bisa kita jalani sehari-hari. Jadi mari kita bersama-sama menaikkan pujian karena salib-Mu untuk mengingat mukjizat Tuhan di kehidupan kita. Berikan hidup
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Biarlah lagu yang barusan kita nyanyikan dan lagu yang akan kita nyanyikan ini bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Novian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama-sama memulai camp kami di tengah-tengah pandemi ini. Di dalam segala keterbatasan yang ada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Perangkat kami, waktu ini, materi yang akan disampaikan, Tuhan juga memimpin hati pikiran kami yang mendengarkan maupun saya yang menyampaikan. Tuhan tolong supaya kami semua boleh diberi hati yang terbuka dan lembut untuk mendengar suara-Mu, untuk ditegur, untuk diubah, untuk dimantapkan lagi berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, PowerPoint saya kelihatan ya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam tema Lost in Relationship with God. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita, terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Lukas 15 ayat 11 sampai 31 saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Teman-teman, ini satu kisah yang saya yakin kita udah pernah dengar, bahkan mungkin sering mendengarnya diceritakan atau dikhotbahkan entah di gereja atau di sekolah, begitu ya. Lewat kisah anak yang hilang ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan akan tema yang kita sudah tetapkan ini, lost in relationship with God. Saya mau mulai dengan mengajak kita untuk melihat hidup kita, gitu ya. Seperti apa sih relasi kamu dengan Tuhan saat ini? Teman-teman ingat satu pertanyaan pertama yang Allah berikan kepada manusia itu dicatat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 9. Ini adalah pertanyaan pertama yang Allah berikan kepada manusia. Di situ Allah bertanya, di manakah engkau? Kita ingat pertanyaan ini Allah tujukan kepada Adam dan Hawa ketika mereka memberontak kepada Allah dengan cara melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, teman-teman, ketika Allah bertanya, di manakah engkau? Tentu kita yakin gitu ya, kita bisa ngomong Allah bertanya demikian bukan karena dia nggak tahu Adam dan Hawa ada di mana secara posisi. Allah menanyakan hal ini bukan karena dia nggak tahu Adam dan Hawa sembunyi di mana. Tetapi Allah bertanya, di manakah engkau? Untuk menyadarkan Adam dan Hawa bahwa mereka sedang tidak berada di dalam posisi yang seharusnya. Di mana? Yaitu di dalam persekutuan dengan Allah. Jangan lupa bahwa ketika Allah menciptakan mereka, Allah menciptakan manusia itu untuk bersekutu dengan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka keluar dari persekutuan itu. Mereka terhilang dari persekutuan dengan Allah itu. Mereka yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, mereka justru melawan Allah, mereka justru memberontak kepada Allah, mereka melakukan apa yang mereka pikir baik, mereka melakukan apa yang mereka pikir benar, mereka melakukan apa yang mereka lihat menyenangkan hati mereka. Bukan melakukan apa yang baik menurut Allah. Nah, teman-teman, ketika manusia pertama melakukan hal itu, mereka terhilang. Anak-anaknya terhilang. Semua manusia terhilang. Kamu dan saya lahir dalam kondisi terhilang. Maka tepat juga kalau Allah bertanya kepada kita hari ini, di manakah engkau? Allah tidak menanyakan kamu alamatnya di mana, bukan. Allah lagi nggak nanyain kamu habis ini mau kemana, enggak. Tetapi yang Allah tanya adalah apakah kamu masih hidup dalam persekutuan denganku? Apakah kamu masih berelasi denganku? Karena aku menciptakanmu untuk berelasi denganku. Teman-teman, ini pertanyaan yang Allah berikan. Bukan cuma kepada Adam, bukan cuma kepada Hawa, tetapi juga kepada kita saat ini. Di manakah engkau? Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka terhilang. Teman-teman, perikop yang kita baca tadi Lukas 15 ayat 11 sampai 32 mengisahkan tentang anak yang hilang. Nah, ketika dulu masih kecil remaja gitu ya, saya baca kisah ini atau mendengar kisah ini dikhotbahkan, dalam pikiran saya, wah, yang hilang itu ya si bungsu yang kurang ajar sama bapaknya, minta warisan sebelum bapaknya mati, yang berfoya-foya ngabisin duit bapaknya, akhirnya melarat hidupnya gitu ya. Dulu saya pikir, wah ini cerita tentang si bungsu yang hilang.
Nah, tetapi ternyata kalau kita membaca dengan detail, ternyata bukan hanya si bungsu yang terhilang, si sulung juga terhilang. Mari kita lihat satu persatu ya, seperti apa sih terhilangnya si bungsu dan si sulung ini. Yang pertama, si bungsu. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan si bungsu di dalam kisah perumpamaan ini? Kita melihat dari ayat mulai dari ayat 12, dikatakan si bungsu itu meminta harta warisannya. Lalu kemudian ayat 13, setelah dia mendapatkan harta warisan itu, dia menjual seluruh bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, dia memboroskan harta di sana, hidup foya-foya. Setelah habis, dia hidupnya merana, ada di kandang babi. Mau makan makanan babi pun tak ada yang kasih. Teman-teman, inilah si bungsu. Apa yang dia kejar sebenarnya? Sekilas si bungsu kelihatannya menginginkan hidup yang bergelimang harta. Sekilas si bungsu kelihatannya ingin hidup di dalam kemewahan, foya-foya, pesta pora. Nah, tetapi kalau dia sekedar mau harta, dia kan nggak perlu keluar dari rumah bapaknya ya. Dia tetap bisa mendapatkan harta warisannya, tetapi tetap ada di rumah si bapak. Maka kalau dia sampai keluar dari rumah bapaknya, pergi ke negeri asing, pergi ke negeri orang, pasti ada keinginan yang lain. Dan memang teman-teman, bukan sekedar dia mau harta, bukan sekedar dia mau hidup mewah, tetapi dia mengejar hal yang lain, yaitu kebebasan. Si bungsu ini mau bebas melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang menurut dia baik. Inilah yang dikejar oleh si bungsu, inilah yang diinginkan oleh si bungsu, dan dia pikir kalau dia mendapatkan harta warisannya, dia bisa mendapatkan kebebasan yang dia impikan itu. Dia bisa lakukan semua yang dia mau. Dia mau berfoya-foya di mana, dia mau bersama siapa, dia bisa lakukan semuanya kalau dia punya harta itu. Teman-teman, si bungsu lebih memilih hidup bebas daripada menikmati hidup bersama bapaknya di rumah bapaknya. Dari sini kita melihat si bungsu adalah anak yang terhilang secara jasmani dan rohani. Sekarang kita lihat si sulung. Si sulung kita melihat mulai dari ayat yang ke-25 sampai 30, itu fokus kepada si sulung ya. Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan si sulung? Di ayat 25 dan ayat 29 dikatakan si sulung itu berada di ladang ketika adiknya pulang ke rumah gitu ya. Di ladang dia ngapain? Kemungkinan dia membantu mengelola ladang bapaknya, entah mengawasi pekerja atau ikut bekerja langsung di ladang bapaknya itu. Kemudian ayat 29 si sulung mengatakan apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Wah, teman-teman, ini gambaran anak idaman para orang tua seluruh dunia begitu ya. Mau kerja, mau membantu bapaknya, mau membantu orang tuanya, lalu selalu taat, tidak pernah melanggar perintah orang tuanya, melayani orang tuanya. Ini anak idaman orang tua banget. Nggak ada orang tua yang nggak suka dengan model anak seperti ini. Tetapi belum selesai. Di ayat 28, dikatakan si sulung marah. Marahlah si sulung ketika ia tahu adiknya pulang dan si bapak bikin pesta buat menyambut adiknya yang pulang itu. Tapi pertanyaannya, kenapa si sulung marah? Bukan sekedar karena adiknya pulang gitu ya. Ah, dasar ini adik, dia udah kurang ajar sama bapak, dia udah habisin harta bapak, sekarang enak-enaknya dia pulang. Terus dia marah gitu ya. Ya mungkin bisa marah karena itu, tetapi bukan sekedar karena itu. Perhatikan di ayat yang ke-29 lagi, kalimat terakhir si sulung adalah, kan dia bilang, aku udah melayani Bapak, aku nggak pernah melanggar perintah Bapak. Lalu di akhir dia bilang, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk aku berpesta dengan sahabat-sahabatku. Artinya apa? Apa yang bikin si sulung marah adalah karena
Si sulung merasa diperlakukan tidak adil oleh bapaknya. Si sulung merasa perlakuan bapaknya kepada dirinya nggak adil dibandingkan dengan perlakuan bapaknya ke si bungsu. Padahal tadi kita udah lihat si sulung udah merasa dirinya melakukan hal yang benar. Dia sudah merasa melakukan apa yang bapaknya mau. Dia sudah merasa melakukan apa yang sesuai dengan isi hati si bapak. Tetapi kenapa bapaknya tidak memperlakukan si sulung seperti adiknya, si bungsu? Dia merasa diperlakukan tidak adil. Teman-teman, tetapi yang jadi masalah di sini adalah jawaban si bapak kepada si sulung memperlihatkan bahwa sekalipun si sulung merasa dirinya udah benar, sekalipun si sulung merasa sudah melakukan apa yang bapaknya mau, sekalipun si sulung merasa dia sudah melakukan apa yang sesuai isi hati bapak, tetapi perkataan si bapak di ayat 31 sampai 32 memperlihatkan bahwa apa yang ada di pikiran si sulung ternyata nggak sama dengan apa yang ada di hati bapaknya. Si sulung berpikir, cukup dengan aku taat, cukup dengan aku melayani Bapak, maka Bapak akan senang padaku. Tapi ternyata bukan itu yang ada di hati si Bapak. Bukan cuma itu yang ada di hati si Bapak. Si Bapak mau menyambut adiknya, si bungsu itu, dengan sukacita. Nah, ini yang nggak ada di hati si sulung. Dengan demikian teman-teman, si sulung pun terhilang. Bukan secara jasmani, karena secara jasmani dia ada di rumah itu, tetapi si sulung pun terhilang secara rohani. Kenapa dia terhilang secara rohani? Karena dia pikir dia sudah melakukan yang benar, dia sudah melakukan yang bapaknya mau, tetapi ternyata dia nggak tahu isi hati bapaknya. Jadi miss begitu ya. Teman-teman, kita sampai di sini kita review ya. Kita udah lihat tiga bagian. Yang pertama dari kisah kejatuhan manusia, lalu dari si bungsu, dan kemudian si sulung. Mari kita review. Adam dan Hawa terhilang karena mereka memilih untuk melakukan apa yang mereka lihat baik, apa yang mereka lihat menyenangkan. Si bungsu terhilang karena dia mengejar apa yang dia pikir baik, apa yang dia pikir menyenangkan, yaitu kebebasan. Si sulung terhilang karena dia pikir dia sudah melakukan apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia benar. Nah, teman-teman, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Terhilang dari hadapan Tuhan adalah satu kondisi di mana seseorang menolak untuk hidup di dalam standar kebenaran Tuhan, kemudian dia hidup menurut apa yang dia pikir baik, apa yang dia pikir benar. Ketika dia menolak standar kebenaran Tuhan dan hidup menurut apa yang dia pikir baik, apa yang dia pikir benar, di saat itu dia terhilang. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak himbauan, ada begitu banyak arahan, ada begitu banyak panduan untuk hidup di masa pandemi, begitu ya. Salah satu hal yang terus digaungkan sejak awal pandemi ini terjadi adalah harus pakai masker, ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, bahkan sekarang maskernya nggak cukup satu, harus didobel begitu. Nah, tetapi ternyata tidak semua orang menerima himbauan ini. Tidak semua orang menerima anjuran untuk pakai masker ketika di luar rumah ini. Tidak sedikit dari mereka yang menolak anjuran ini dan merasa justru kenapa kami diatur-atur harus pakai masker, gitu ya. Dan mereka memilih untuk nggak pakai masker bahkan ketika mereka berbelanja begitu. Salah seorang yang menolak himbauan untuk pakai masker ini adalah bernama Richard Ross. Richard Ross menolak arahan penggunaan masker ini. Bahkan pada tanggal 28 April 2020, dia mengatakan di Facebook-nya, dia menolak memakai masker karena dia merasa selama ini baik-baik saja, sekalipun dia hidup tanpa menggunakan masker, sekalipun dia beraktivitas tanpa masker. 28 April 2020. Tetapi karena dia tetap bersikeras tidak mau menggunakan masker, teman-teman, akhirnya pada bulan Juni, tanggal 1 Juni 2021, dia positif COVID
Dan 3 hari kemudian Richard Ross meninggal dunia. Teman-teman, Richard Ross menganggap arahan WHO dan lembaga-lembaga lain yang menyuruh memakai masker adalah satu hal yang konyol, satu hal yang mengganggu hidupnya, satu hal yang membatasi kehidupannya. Maka dia memilih untuk tidak menggunakan masker itu. Akan tetapi dia harus membayar perilakunya itu dengan nyawanya sendiri. Teman-teman, sekalipun ketika dia tidak menggunakan masker itu kelihatannya itu menyenangkan buat dia, kelihatannya itu memuaskan buat dia, tetapi dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Teman-teman, seringkali apa yang kelihatan memuaskan, apa yang kelihatan menyenangkan, apa yang kelihatan baik, belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kelihatannya menyenangkan, sekalipun kelihatannya memuaskan, kalau kita hidup menurut apa yang kita mau, teman-teman, kita harus kembali ingat bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup menurut apa yang dia pikir baik. Tetapi Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup mengikuti standar dan ketetapannya Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan, apa yang benar kata Tuhan, itu yang harus dijalani, itu yang harus kita ikuti. Mana lebih menyenangkan? Hidup sesuai maunya kita atau sesuai maunya Tuhan? Jujur aja, kita seringkali melihat hidup sesuai keinginanku itu lebih menyenangkan, itu lebih enak, itu lebih memberikan kita kepuasan. Tapi teman-teman, kembali kita melihat review dari 3 bagian ini. Ketika seseorang hidup menolak standar Tuhan dan hidup menurut apa yang dia pikir benar, apa yang dia pikir baik, dia terhilang dari persekutuan dengan Tuhan. Dia menolak Allah sebagai standar kebenaran. Dia menjadikan dirinya sendiri standar kebenaran itu. Dia terhilang. Teman-teman, seperti apa sih relasi kamu dengan Tuhan saat ini? Apakah kamu adalah seorang yang hidup sesuai dengan standar kebenaran Tuhan? Atau kamu lebih sering hidup seperti apa yang kamu mau? Ketika ujian misalnya, apakah kamu memilih untuk nggak belajar dan kemudian ya udah nyontek aja, yang penting dapat nilai bagus? Atau kamu berani memilih, aku tetap belajar semampuku, nilai pas-pasan nggak masalah, yang penting aku memperolehnya dengan jujur. Apakah di dalam pergaulanmu, kamu memilih gabung dengan kelompok-kelompok yang keren di sekolah, sekalipun cara hidup mereka nggak benar, atau kamu lebih memilih, nggak apa-apa lah aku dianggap cupu, nggak apa-apa aku dianggap culun, nggak apa-apa aku dianggap nggak populer di sekolah, tetapi kamu mau menghormati Tuhan dengan siapapun kamu berada. Apakah kamu memilih untuk nonton film porno, entah sendirian, entah bersama teman-teman satu gengmu gitu ya? Apakah kamu memilih untuk nonton film porno demi mendapatkan kepuasan, atau kamu menjauhi tontonan demikian supaya Tuhan dimuliakan? Teman-teman, seperti apa relasimu dengan Tuhan saat ini? Itu diperlihatkan dari bagaimana kamu hidup. Apakah kamu hidup sesuai yang kamu mau, atau kamu hidup sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan? Teman-teman, saat ini 4 menit ke depan, saya akan memutarkan satu video klip. Selama video klip ini berlangsung, teman-teman silahkan memeriksa kehidupan kalian secara pribadi ya. Teman-teman bisa ambil satu kertas, lalu bagi kertas itu ke dalam 2 kolom. Kolom kiri itu adalah kasih judul ketika aku hidup semaunya sendiri, dan kolom yang kanan kasih judul ketika aku melakukan apa yang Tuhan mau. Teman-teman, selama 4-5 menit ke depan, ingat kembali kehidupan kamu. 1 hari kemarin atau mungkin 1 minggu yang sudah berlalu. Peristiwa-peristiwa apa yang kamu bisa masukkan ke kolom kiri, peristiwa apa yang bisa kamu masukin di kolom kanan. Teman-teman, gunakan waktu ini untuk
mengizinkan Roh Kudus memeriksa hati kalian, dan biar Tuhan yang memberikan kepekaan untuk melihat dan menilai ada di mana relasi kamu dengan Tuhan saat ini. Tetapi manusia lebih memilih jalannya sendiri. Mereka melanggar perintah yang telah Allah berikan dan jatuh ke dalam dosa. Mereka harus terpisah dari Allah dan menjadi seteru Allah. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.
Teman-teman, setelah kalian coba merefleksikan kembali dalam kehidupan kalian, seperti apa sih relasi kamu dengan Tuhan saat ini? Apakah kamu adalah seorang yang hidup dengan standar yang kamu buat sendiri, atau kamu hidup di dalam standar yang Tuhan sudah tetapkan? Teman-teman, ketika kita jujur melihat ke dalam kehidupan kita, kita mungkin akan mendapati bahwa kita adalah seorang yang nggak jauh beda dengan tiga peristiwa di gambar ini ya, Adam dan Hawa, si bungsu maupun si sulung. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seharusnya saya bisa membangun relasi saya dengan Tuhan? Bagaimana saya bisa membangun relasi bersama dengan Tuhan dengan baik? Teman-teman, saya ingin membagikan 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Hal yang pertama, kita lihat dari ayat yang ke-18 dan 19. Saya di dalam 2 ayat ini diperlihatkan bahwa si bungsu menyadari bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. Bahkan di situ Tuhan Yesus sengaja pakai kata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Teman-teman, ada kesadaran dari si bungsu bahwa aku ini orang yang berdosa. Aku ini nggak layak untuk balik ke rumah Bapa. Makanya ketika dia balik pun, dia balik dengan satu pemikiran, aku akan balik sebagai budak, bukan sebagai anak. Karena aku tahu apa yang aku lakukan. Apa yang sudah aku lakukan itu begitu kurang ajar, begitu jahat kepada si Bapa. Maka dia pulang dengan kesadaran, aku pulang sebagai budak. Nah, teman-teman, memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, menolong kita untuk merendahkan diri kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Bayangkan di dalam kisah perumpamaan ini, ketika si bungsu pulang, sikap dia ketika berhadapan dengan bapaknya beda dengan sikap si bungsu waktu minta harta warisan, gitu kan ya. Kita bayangin waktu dia minta harta warisan mungkin agak-agak sengak gitu gayanya. Bosan nih di rumah, pengen keluar, tapi nggak ada duit. Minta harta warisan bagian gue dong, begitu. Agak-agak sengak, agak-agak ngeselin. Kalau ketemu model anak begini mungkin kita mau jitak-jitakin begitu ya. Belagu begitu, kurang ajar, merasa berhak. Tapi ketika dia sadar, ketika dia udah sadar kondisinya bahwa aku berdosa, aku jahat, aku nggak layak untuk pulang, dia pulang dengan sikap hati yang beda. Dia merendahkan dirinya sebagai seorang budak di hadapan bapaknya. Nah, teman-teman, supaya relasi kita dengan Tuhan bisa dipulihkan, kita bisa bangun relasi kita dengan Tuhan dengan baik, kita perlu lebih dulu menyadari bahwa aku ini orang yang berdosa. Aku dilahirkan dalam keadaan berdosa, dan oleh karena itu aku nggak layak untuk ada di hadapan Tuhan. Well, harus kita mengakui diri kita sebagai orang berdosa, mengakui diri kita sebagai orang yang bersalah, yang tidak layak, itu nggak menyenangkan ya. Mengakui diri kita sebagai orang yang punya salah aja itu udah nggak menyenangkan, apalagi kita mengakui saya orang berdosa. Itu nggak menyenangkan, itu nggak mudah, tetapi teman-teman, hal itu perlu. Kalau kita benar-benar rindu, aku mau dipulihkan relasinya dengan Tuhan, teman-teman, pengakuan dosa adalah hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa pengakuan dosa itu penting? Saya ibaratkan lagi dengan COVID. Selama seseorang nggak sadar dan nggak ngakuin kalau dia positif COVID, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan dirinya dan menjaga orang lain supaya nggak tertular. Betul ya? Selama orang nggak menyadari dan nggak ngaku gitu ya, mungkin dia udah rasa-rasa ada gejala tapi dia terus deny begitu ya, enggak lah ini demam doang, kemarin habis nonton bola kurang tidur begitu. Dia nggak sadari, dia nggak akui kalau dia positif COVID, maka dia akan tetap jalan-jalan ke pasar, dia akan tetap makan-makan di mall begitu ya, dia akan tetap main futsal bareng, main badminton bareng begitu. Dan tanpa sadar dia memperparah kondisinya dan memperparah kondisi orang lain juga.
Tetapi begitu dia demam, begitu dia flu gitu ya, kemudian dia waspada dulu, wah ini udah 2 hari kok nggak hilang-hilang. Kemudian dia coba cek, dia coba periksa, dia ketahuan hasilnya positif, lalu dia berkata, tuh kan bener, gue udah curiga ini pasti COVID. Dan dia akui bahwa dia COVID, maka dia akan lakukan isolasi mandiri, dia akan suruh orang rumah, jangan ada yang deket-deket kamar saya lagi isolasi begitu. Makanan tolong taruh depan pintu, minuman tolong taruh depan pintu, tiap 1 jam sekali, karena bawaannya lapar terus kalau di dalam kamar sendirian begitu ya. Pokoknya jaga jarak begitu. Nah, begitu dia mengakui dan menyadari saya COVID, maka dia akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk pemulihan dirinya dan untuk menjaga orang supaya nggak tertular. Teman-teman, ketika orang tidak mengakui dirinya sebagai orang berdosa, ketika orang tidak menyadari dirinya sebagai orang berdosa, dia merasa hidupnya baik-baik aja. Apalagi kalau dia belum berada di posisi kayak si bungsu, ada di kandang babi. Posisi krisis, posisi yang merana, posisi yang membuat dia nggak bisa lakukan apa-apa lagi untuk menolong dirinya. Sebelum dia ada di posisi itu, dia merasa dirinya baik-baik aja. Makanya seringkali krisis pergumulan itu bagus. Itu mengingatkan kita akan kelemahan keterbatasan kita. Tetapi harusnya tanpa krisis pun, kita bisa sadar, aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak di hadapan Bapa. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketika kita menyadari ketidaklayakan kita, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang beda, bukan? Dibandingkan dengan kita tidak mengakui keberdosaan kita. Kita akan datang dengan merendahkan diri kita. Kita akan datang dengan memohon belas kasihan Tuhan, dengan memohon kemurahan Tuhan. Kita akan datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, ini yang pertama. Untuk kita membangun relasi yang baik bersama Tuhan, kita perlu awali dengan kesadaran bahwa kita ini orang yang berdosa. Yang kedua, kita perlu menjalani relasi kita dengan Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa sih yang dimaksud bertobat? Sejak kecil saya diajar bertobat adalah mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi, begitu ya. Nah, yang menarik teman-teman, di dalam bahasa Ibrani, kita perjanjian lama kita kan pakai bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya tidak ada kata bertobat. Kata yang mereka gunakan untuk bertobat adalah kembali atau pulang. Dan ini yang dilakukan oleh si bungsu, bukan? Ketika dia menyadari kondisinya di kandang babi itu begitu merana, begitu parah, nggak ketolongan lagi, maka dia memutuskan, aku mau pulang. Aku mau kembali ke rumah Bapa sebagai budak. Teman-teman, inilah pertobatan. Pertobatan berarti berbalik arah. Pertobatan berarti memutar arah hidup kita kembali ke hal yang semestinya. Inilah yang dilakukan si bungsu setelah dia menyadari kondisinya yang berdosa dan kembali ke rumah Bapa. Tapi di sini muncul pertanyaan di pikiran kita. Kenapa ya si Bapa tidak mencari si bungsu? Kita nggak tahu sih udah berapa lama si bungsu pergi gitu ya. Dari dia pergi ke negeri asing, lalu dia jatuh miskin, itu selang waktunya berapa lama sampai kemudian dia pulang lagi, kita nggak tahu udah berapa lama. Tapi kemudian kan muncul satu pertanyaan, kenapa si Bapa nggak mencari si bungsu? Sama seperti 2 perumpamaan sebelumnya, anak domba yang hilang dan diram yang hilang. Waktu domba hilang, si gembala cari. Waktu koin hilang, si perempuan cari. Kok ini anak bungsu hilang, si Bapa nggak cari? Teman-teman, tidak mencari bukan berarti tidak mencintai. Ya, si Bapa tidak mencari bukan berarti si Bapa tidak mencintai. Cintanya si Bapa kepada si bungsu diperlihatkan dengan hal yang lain. Ayat 20 misalnya, ayat 20 mengatakan ketika ia masih jauh, ketika si bungsu masih jauh, ayahnya melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Beberapa tindakan dari si Bapa, teman-teman. Yang pertama, Bapa berlari menyambut si bungsu. Teman-teman, gestur berlari
bagi pria Yahudi pada masa itu khususnya adalah gestur yang memalukan. Seorang pria Yahudi yang terhormat nggak akan lari-larian di jalanan umum begitu ya, karena itu memalukan sekali. Kenapa memalukan? Dari segi kostum gitu ya. Dari segi kostum kan mereka bukan pakai celana jeans, celana panjang atau celana olahraga gitu kan, bukan. Mereka pakainya jubah dari leher sampai bawah menutupi betis gitu ya. Sehingga dengan pakaian kayak begitu, untuk si bapak ini bisa lari, apa yang harus dia lakukan? Dia harus angkat itu jubahnya minimal di atas lutut supaya dia bisa berlari dengan baik. Nah, bagi orang-orang pada masa itu, hal itu memalukan sekali. Hal itu menurunkan kehormatan seseorang. Tetapi si bapak nggak peduli apa pikiran orang. Dia angkat jubahnya. Dia lari menyambut si bungsu. Karena dia mengasihi si bungsu. Lalu si bapak merangkul, mencium si bungsu. Ini satu gestur yang menunjukkan penerimaan. Ya, dulu kamu udah kurang ajar sama saya, tapi kamu tetap anakku. Dia peluk, dia cium. Padahal ini baru dari kandang babi, teman-teman. Dan di ayat-ayat berikutnya diceritakan juga si bapak bikin pesta dan memakaikan jubah untuk si bungsu. Teman-teman, tidak mencari bukan berarti tidak mencintai. Dan lagi kalau kita membaca perjanjian lama, cukup sering Allah di dalam perjanjian lama berkata kepada Israel setelah mereka berdosa dengan menyembah Allah lain, Allah berkata kepada mereka, kalau kamu mau kembali kepadaku, kembalilah kepadaku. Bukan Allah yang cari-cari lagi kayak di Kejadian 3 ayat 9, bukan Allah yang nanya lagi, Israel kamu di mana? Gitu. Enggak, tetapi ada masanya Allah berkata kepada umatnya, kalau kamu mau balik kepadaku, kembalilah kepadaku. Artinya tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan berhala-berhala itu, kembalilah kepadaku. Kamu yang aktif. Tetapi aktifnya Israel itu diawali dengan undangan Tuhan. Kalau kamu mau balik, baliklah. Aku siap menerimamu. Ada cukup banyak ayat-ayat di perjanjian lama, teman-teman. Kalau kalian nanti coba cari sendiri, kalian akan ketemu. Khususnya di kitab-kitab Yesaya, Yeremia, kitab nabi-nabi. Nah, teman-teman, untuk kita bisa membangun relasi dengan Tuhan yang baik, nggak bisa enggak, kita perlu bertobat. Kita perlu berbalik. Nggak cukup dengan menyadari dosa kita perlu berbalik, meninggalkan dosa-dosa itu, dan mendekat kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir, gimana kalau aku udah terlalu jauh, Kak? Gimana kalau aku hilangnya udah jauh banget? Masa sih Tuhan masih mau terima aku? Teman-teman, nggak dijelaskan di dalam perumpamaan ini seberapa jauh si bungsu meninggalkan rumah bapaknya. Tetapi yang jelas cukup jauh, sampai-sampai dia bisa kerja jadi penjaga babi. Jangan lupa bahwa bagi orang Yahudi, babi itu haram. Maka si bungsu ini pasti ada di wilayah di luar orang-orang Yahudi. Cukup jauh. Tetapi sekalipun sejauh itu, ketika dia pulang, si bapak tetap menerima si bungsu. Teman-teman, kalau kamu berpikir, aku udah terhilang cukup jauh, aku udah terhilang cukup lama, aku udah terjatuh cukup dalam, apakah Tuhan masih mau terima aku? Teman-teman, perkataan Tuhan kepada kita sama. Saya ajak kita buka satu ayat yang tadi sempat saya katakan Allah minta Israel kembali. Kita buka Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Boleh minta tolong Maxwell untuk membacanya? Ayat apa, Pak? Yesaya 44 ayat 22. Oke. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertutup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ya.
Teman-teman, ini salah satu perkataan Tuhan. Kembalilah kepadaku. Tidak peduli berapa jauh kamu udah pergi, berapa dalam kamu jatuh. Kalau kamu mau kembali, kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Hal yang ketiga, teman-teman, gimana kita bisa membangun relasi yang baik bersama Tuhan? Ayat 31 dan 32 perkataan sang bapa kepada si sulung. Teman-teman, kita perlu menjalani relasi kita dengan Tuhan dengan penyerahan dan penundukan diri pada kehendak Tuhan. Kenapa sih Tuhan Yesus menceritakan kisah ini? Pasal 15 ayat 1 sampai 3 memberikan satu pengantar. Ada 3 ilustrasi, ada 3 perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, lalu anak yang hilang. Kenapa Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan ini? Karena waktu itu Tuhan Yesus lagi makan bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai dan teman-teman, begitu ya. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melihat situasi itu dan mereka ngomongin Tuhan Yesus, kok rabi ini, orang yang menyebut dirinya rabi ini makan bersama dengan orang-orang berdosa sih? Kok bisa begitu ya? Dia menajiskan dirinya sendiri. Itu buat mereka itu adalah hal yang salah. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa. Teman-teman, karena ada pemikiran seperti itulah, maka Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan ini. Supaya apa? Supaya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama itu tahu isi hatinya Tuhan terkait orang-orang yang mereka anggap berdosa itu. Bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau umatnya juga mengasihi orang-orang ini. Teman-teman, para pemimpin agama itu diibaratkan seperti si sulung yang tinggal bersama bapaknya, tetapi nggak tahu isi hati bapaknya. Dia melayani bapaknya, dia menaati bapaknya, dia pikir hidupku udah oke. Padahal enggak. Dia tidak tahu isi hati bapaknya. Para pemimpin agama itu menampilkan diri mereka dekat dengan Allah, saleh, suci, tetapi sesungguhnya mereka nggak peduli dengan isi hati Allah. Mereka nggak peduli dengan apa yang Allah mau untuk mereka lakukan. Para pemimpin agama itu tragis sekali. Teman-teman, menyerahkan dan menundukkan diri kepada Tuhan adalah satu hal yang perlu untuk kita lakukan jika kita ingin relasi kita di hadapan Tuhan terus dibangun dengan baik. Maka dari itu selidikilah hatimu. Apakah kamu sedang melakukan kehendak Tuhan atau kamu pikir kamu sedang melakukan kehendak Tuhan? Padahal sebenarnya ada motivasi lain yang kamu nggak sadari. Teman-teman, kita perlu punya kepekaan di dalam hal ini karena mudah sekali kita melakukan satu pelayanan, kita pikir ini kehendak Tuhan, padahal sebenarnya ada motivasi lain yang sedang kita kejar. Kalau kita nggak peka, kita bisa terhilang seperti si sulung. Satu kali dalam masa pelayanan saya bawaannya emosi melulu. Salah satu penyebabnya misalnya adalah jam ibadah yang ngaret. Ngaretnya bukan 5-10 menit, ngaretnya bisa 30-45 menit. Dan itu terjadi bisa dalam satu hari itu 3 kali, karena satu hari itu ada persekutuan pria, ada wanita, ada pemuda, begitu. Tiga-tiganya telat 30-45 menit. Satu kali saya masih penyesuaian gitu ya. Tapi udah berkali-kali seperti itu, teman-teman, saya kesel. Ini orang-orang maunya apa sih? Kalau mau ada ibadah yang serius. Kalau nggak mau serius, nggak usah. Begitu. Saya ngomongin ke pengurus, saya ngomongin ke jemaat, saya ngomongin ke majelis, begitu ya. Tapi bawaannya emosi, panas melulu. Apa yang saya pikirin benar nggak? Benar dong, ibadah nggak boleh telat. Kita sepakat jam berapa, kita mulai jam segitu, gitu ya. Tetapi yang saya tidak sadari, teman-teman, saya punya motivasi yang lain ketika saya menegur mereka masalah jam ibadah. Tanpa sadar, ternyata saya nggak mau dinilai sama jemaat lain atau sama orang yang tahu kondisi ini. Saya nggak mau dinilai mereka sebagai, wah, Novian ini berantakan juga ternyata orangnya. Masa jam ibadah ngaret 30 menit, 45 menit. Gimana sih dia membina jemaatnya gitu ya. Saya nggak mau dinilai seperti itu.
maka saya bawaannya marah-marah. Seolah-olah kalau saya ngomongin ke jemaat begitu, saya lagi ngomong, kalau kamu telat-telat terus, nanti orang pikir saya jelek. Begitu. Jadi yang saya kejar sebenarnya bukan keseriusan mereka dalam ibadah, yang sedang saya perjuangkan waktu itu sebenarnya adalah jangan sampai orang lihat saya jelek. Teman-teman, apa yang saya lakukan berikutnya, ya tetap saya ingetin. Jangan telat ibadah gitu ya, apalagi sampai setengah jam. Tetap saya ingetin, tetapi nggak pakai emosi tingkat dewa. Lebih nice, lebih friendly, dibawa bercanda begitu ya. Walaupun kadang kalau masih berkali-kali terjadi, kesel juga. Tapi saya bersyukur udah menyadari motivasi lain itu, dan saya lebih waspada di situ. Teman-teman, kita perlu 3 hal ini untuk membangun relasi bersama Tuhan dengan baik. Kita perlu menyadari keberdosaan kita, kita perlu kembali berbalik, bertobat dari dosa-dosa kita, dan yang ketiga kita perlu menyerahkan, menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Terus minta Roh Kudus selidiki hati kita, supaya kita diberikan kepekaan. Teman-teman, saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita ambil waktu untuk memikirkan apa yang aku mau lakukan. Setelah kita memikirkan 3 hal ini, bagaimana saya bisa membangun relasi bersama dengan Tuhan, lalu apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu ubah supaya relasimu dengan Tuhan dipulihkan? Mungkin kamu selama ini merasa diri aku baik-baik saja, aku ke gereja, aku ibadah, aku pelayanan, aku lahir dari keluarga Kristen, papa mamaku majelis, atau papa mamaku pendeta, begitu ya, pelayanan di sono sini. Tetapi jangan-jangan teman-teman, sekalipun kamu merasa demikian, jangan-jangan kamu terhilang dari Tuhan karena kamu hidup menurut apa yang kamu anggap baik, bukan apa yang menurut Tuhan benar. Apa yang perlu kamu lakukan? Apa yang perlu kamu ubah? Atau jangan-jangan selama ini kamu tahu kamu udah jauh dari Tuhan, kamu tahu kamu udah hilang dari persekutuan dengan Tuhan, tapi kamu merasa kayaknya hidupku udah terlalu gelap deh, Tuhan gak bakal mau terima aku. Teman-teman, apa yang mau kamu lakukan berikutnya? Apakah kamu tetap mau stay di situ? Apakah kamu tetap mau diam di posisi itu? Atau kamu tahu, kamu diingatkan lewat firman Tuhan, sejauh apapun aku Tuhan, tetap mau terima. Aku mau balik sama Tuhan. Atau yang ketiga, kamu merasa kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi ternyata kamu nggak sadar ada motivasi lain yang sedang mengendalikan hidupmu saat itu. Kamu mungkin lagi pelayanan, kamu mungkin sedang memuridkan, kamu mungkin mimpin kelompok PA, kelompok KTB. Tetapi tanpa kamu sadari ada motivasi lain yang mendorong kamu melakukan itu semua. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang perlu kamu ubah supaya relasimu dengan Tuhan dipulihkan? Teman-teman, saya nggak jadi masukin ke dalam kelompok karena waktu udah cukup panjang juga, tetapi berharap teman-teman benar-benar menggunakan waktu selesai sesi ini untuk memikirkan hal ini. Membangun relasi kita dengan Tuhan yang didasari dengan kesadaran kita akan keberdosaan diri kita, dibangun atas dasar pertobatan kita, berbalik meninggalkan dosa, dan yang ketiga, kita mau penundukan diri kita terhadap kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini kami boleh diingatkan akan isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan menerima orang-orang berdosa. Segelap apapun hidup mereka, segelap apapun masa lalu mereka, Tuhan mau menerima mereka. Tuhan, seringkali kami merasa hidup kami terlalu
jahat, hidup kami terlalu jelek, hidup kami terlalu gelap untuk Tuhan mau melihat kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, Engkau menantikan kami pulang. Oleh karena itu Tuhan berikan kami keberanian untuk menyadari dan mengakui keberdosaan kami. Berikan kami keberanian dan kerelaan untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan berbalik kembali pulang kepada Tuhan. Berikan kepada kami keberanian untuk melepaskan segala kehendak kami, keinginan kami, standar hidup kami, dan hidup sesuai apa yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin sesi-sesi berikutnya, hari-hari ke depan di dalam perenungan firman, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua menolong kami membangun relasi yang indah lagi, yang intim lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, apakah kita sudah menyadari hubungan seperti apa yang kita miliki dengan Tuhan? Mari kita meresponi firman-Nya dengan menyanyikan lagu Terlalu Besar. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sesi kedua kita selesai di sini. Doa penutup akan dibawakan oleh Pak Ceka. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali diingatkan di manakah status kami sekarang Tuhan. Bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Apakah kami masih tetap berkeras hati bahwa kami memilih kami yang paling benar, kami yang seharusnya terus kami pertahankan status kami Tuhan. Kami tidak merasa mau sadar dan disadarkan dan bahkan mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan, biarlah momen ini di 3 hari ini Tuhan, kami boleh kembali disadarkan untuk boleh mengintrospeksi
relasi kami di hadapan Tuhan? Apakah kami sama dengan orang-orang dunia di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan hidup, kami lebih memilih untuk ikut larut dalam kesedihan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, atau bahkan kami merasa cuek dan tidak peduli akan apa terjadi. Bahkan kami pun tidak berusaha untuk mencari terus Tuhan, untuk boleh terus berelasi dekat dengan Tuhan. Bahkan itu boleh kami nyatakan, tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berbicaralah, jamalah hati setiap kami yang mendengar saat ini Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali berbalik kepadamu, untuk kembali dipeluk oleh Engkau Tuhan, untuk kembali diubahkan status kami, dan kami pun boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak berkati untuk Pak Novian yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati dia terus di tempatnya, boleh menjadi berkat, dan keluarganya juga Tuhan boleh berkati. Berkati kami dalam aktivitas selanjutnya, kami akan break, akan istirahat makan siang, dan kembalikan kami jam 1 nanti Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama, boleh bersukacita, kami boleh menikmati kebersamaan dengan main games, berkati juga untuk panitia yang boleh mempersiapkannya, dan juga kami boleh ikut serta dengan inisiatif, biarlah Tuhan yang boleh menolong. Dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.